Shoot him? Film dibuka dengan suasana meriah acara festival di Spanyol La Tomatina, sebuah acara tahunan di mana ribuan orang saling lempar tomat hingga seluruh kota berubah jadi lautan merah. Di tengah keramaian itu ada seorang agen rahasia Inggris bernama Noel Bissett yang sedang menyamar sebagai jurnalis. Dia sedang menjalankan misi menangkap Viktor Gradov, seorang mafia senjata kelas atas yang kini jadi buronan internasional. Misi ini adalah operasi gabungan antara CIA dan agen rahasia Inggris sebagai bentuk kerja sama intelijen. Agar bisa dengan cepat menemukan Gradov, pihak CIA meminta markas untuk mengaktifkan sistem super canggih bernama Echelon. Sistem ini adalah teknologi yang bisa meretas semua perangkat elektronik di seluruh dunia. Rise for a 60-second link to Echelon service. Guys, we got 2 potential Gradovs on site. Saat mereka tengah menyisir kerumunan, muncul sosok mencurigakan yang diduga sebagai Gradov. Mereka sangat yakin telah menemukan target utama, namun ternyata semua ini hanyalah jebakan. Serangan yang dilancarkan para agen rahasia itu hanyalah sebagai pengalihan. Tapi di saat yang sama, anak buah Gradov justru berhasil membobol sistem Echelon milik NATO. Akibat serangan mendadak itu, semua agen yang terlibat dalam misi rahasia ini harus tewas. Bahkan Noel sendiri terkena tembakan sehingga operasi ini pun dinyatakan gagal total. Dari sini kita tahu bagaimana hebatnya seorang Gradov, ia mampu mempermainkan lembaga intelijen CIA dan Inggris. Kisah kemudian pindah ke Amerika, tepatnya di Washington DC. Di sana kita diperkenalkan dengan sosok Will Derringer, dia adalah Presiden Amerika Serikat yang dulunya mantan aktor film aksi. Will ini orangnya sangat percaya diri dan suka pencitraan, meskipun dia kurang paham tentang urusan diplomatik. Get him his own season of The Bachelor. Who's with me? Sementara di London, kita dipertemukan dengan sosok Sam Clark. Dia merupakan Perdana Menteri Inggris yang dikenal sangat tegas, rapi, dan selalu disiplin. Bisa dikatakan Sam adalah kebalikan dari Will. Mereka berdua sudah jadi musuh bebuyutan sejak lama. Will sangat membenci Sam, karena dulunya pernah mendukung lawan politiknya saat pemilu. Sebaliknya, Sam merasa Will tidak pantas menjadi presiden hanya karena mengandalkan popularitasnya sebagai aktor. Hal ini seperti artis-artis di Konoha, yang tiba-tiba nyalek dan menjadi pejabat. Punt it. Punt it. Yeah. Walaupun hubungan mereka tidak akur, namun kedua pemimpin negara ini tetap harus tampil solid di depan publik. Pasalnya, saat ini negara yang mereka pimpin sedang menjalin kerjasama untuk mengembangkan teknologi keamanan terbaru. Meskipun saling menyimpan rasa benci, Sam dan Will tak punya pilihan selain berpura-pura akrab di depan media. Apalagi, kebocoran sistem satelit milik NATO membuat para pemimpin dunia harus segera mengambil tindakan cepat. Also, be using this as a collective moment of introspection. The United States of America is promising results. Retribution. Oleh sebab itu, Will dan Sam harus menghadiri acara konferensi tingkat tinggi NATO di Italia. Para penasihat menyarankan agar mereka berdua nampak saling akur demi pencitraan di mata publik. Salah satu caranya Sam dan Will harus kompak di depan para wartawan dan menaiki pesawat Air Force One milik Amerika bersama. Sebelum masuk ke pesawat, mereka pun pura-pura akrab dan melambaikan tangan ke arah kamera. Namun begitu memasuki kabin pesawat, mereka berdua saling berdebat dan membuat suasana memanas. Will mengungkit tentang kejadian masa lalu saat Sam makan malam dengan lawan politiknya di masa kampanye. Namun Sam pun membantah tuduhan Will. Dia mengatakan bahwa makan bersama bukan berarti memberi dukungan. Daripada mantan aktor jadi pejabat tapi tak paham politik. Mendengar itu tentu saja Will tak terima. Alhasil perdebatan di antara mereka berdua pun semakin sengit. Namun tanpa mereka ketahui, salah satu anak buah Gradov sudah lebih dulu menyelinap ke dalam pesawat dengan menyamar sebagai chef.
I would have, because at least there'll be a real leader in the White House. Dalam waktu singkat, sang penyusup menghabisi seluruh awak bagian komunikasi, membuat pesawat tak bisa lagi menghubungi markas pusat. Tak hanya itu, satu persatu anggota pasukan pengamanan presiden juga berhasil dilumpuhkan. Keadaan semakin genting ketika pesawat tempur misterius tiba-tiba menyerang Air Force One dengan brutal, sehingga baku tembak di udara pun tak bisa terhindarkan. Akibat serangan itu, pesawat mengalami kerusakan parah dan mulai terbakar. Melihat situasi yang semakin darurat, pemimpin pengawal presiden meminta Will dan Sam melompat menggunakan parasut, dan setelah mendarat, mereka harus ke tempat perlindungan rahasia di Polandia. Setelah keduanya paham, mereka pun didorong keluar dari pesawat. Tak lama kemudian, pesawat tersebut jatuh dan meledak sehingga menewaskan seluruh penumpang. Will dan Sam pun dinyatakan tewas karena sudah dipastikan tidak akan ada yang selamat dalam ledakan itu. Kabar jatuhnya pesawat kepresidenan Amerika langsung mengguncang dunia. Para pemimpin negara menyatakan duka cita karena mereka percaya Will dan Sam telah gugur dalam insiden tragis tersebut. Beberapa saat kemudian, Will dan Sam berhasil melakukan pendaratan darurat di sebuah hutan lebat di wilayah Belarus. Berbekal pengalaman militernya, Sam mampu mengendalikan parasut dengan baik. Sementara Will yang dulunya seorang aktor malah gelantungan di pohon karena parasutnya tersangkut. Setelah sadar, Will langsung panik dan ingin menelpon istrinya. Tapi Sam langsung mencegahnya. Ia meyakini perangkat komunikasi mereka mungkin sudah dilacak dan bisa saja mengungkap lokasi mereka. Karena Will tetap ngotot, Sam melempar sepatunya dan mengenai HP-nya Will hingga rusak. Meskipun sangat kesal, Will akhirnya minta bantuan Sam untuk menurunkannya dari pohon. Dari yang awalnya mereka saling bermusuhan, namun sekarang mereka harus bekerja sama demi bisa bertahan hidup. Mereka pun mulai berjalan menyusuri hutan belantara untuk menyelamatkan diri. Right now, we've got to get home alive. That's our job. Sementara di tempat lain, wakil presiden Amerika yang bernama Jesse secara resmi dilantik menjadi presiden menggantikan posisi Will. Namun anehnya ketika Jesse berhasil login, kelompok Gradov justru berhasil membobol dan mengambil alih kendali sistem Echelon. Out of control of Echelon. What's happening? Scene kembali ke Sam dan Will yang akhirnya sampai di sebuah desa terpencil setelah mereka berdua melewati perjalanan panjang dan melelahkan. Di sana, mereka mendapati sekelompok pemuda sedang asik berjoget mendengarkan sound horeg. Melihat situasi itu, Will dan Sam mencoba diam-diam untuk mencuri mobil tua milik warga desa demi melanjutkan pelarian mereka. Sam yang punya pengalaman sebagai tentara tentu saja bisa dengan mudah melawan mereka. Sedangkan Will hanya bisa mengandalkan teknik bertarung seadanya yang dia pelajari saat berakting sebagai aktor film action. Meski dihajar, para akamsi ternyata belum kapok juga. Mereka malah bersiap menyerang dengan alat-alat pertanian. Beruntung, datanglah sosok emak-emak terkuat di bumi yang langsung menghentikan tawuran dengan menembakkan senjata. Melihat kedatangan emak-emak seketika para pemuda itu langsung kocar-kacir ketakutan. Tak hanya itu, si emak ini bersedia mengantarkan Will dan Sam pergi menuju kota Warsawa, ibu kota Polandia. Will dan Sam naik di bak belakang truk bersama para domba menuju kota dengan aman. Good luck to both of you. Setibanya di Warsawa, tujuan utama mereka adalah menuju safe house CIA. Namun tanpa mereka sadari, keberadaan mereka sudah terdeteksi oleh Gradov yang kini telah berhasil menguasai sistem Echelon. Tanpa buang waktu, Gradov langsung memerintahkan anak buahnya untuk memburu kedua pemimpin negara tersebut.
Sementara di safe house, Will dan Sam disambut oleh seorang agen CIA bernama Johnny. Dia lalu menjelaskan situasi genting yang dihadapi NATO sebab data-data rahasia telah bocor ke publik. Will dan Sam baru mengetahuinya karena mereka juga sibuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Namun tiba-tiba lokasi persembunyian mereka diserbu oleh pasukan Gradov yang datang dengan senjata lengkap. Ternyata Johnny memiliki senjata yang bisa dipakai untuk menghadapi musuh. Dia pun langsung membrutal kayak Rambo sampai pasukan musuh dibuat kewalahan. That boy's a nutter. Tapi karena kalah jumlah, Johnny akhirnya harus tewas dalam pertempuran. Will dan Sam mencoba melarikan diri lewat jalur rahasia, dan sialnya mereka harus tertangkap oleh tentara musuh. Saat keduanya terpojok, tiba-tiba sebuah mobil polisi menabrak anak buah Gradov. Dan ternyata sosok yang menyelamatkan mereka berdua adalah Noel, agen rahasia Inggris yang sebelumnya dikira tewas di awal film. Lalu mereka bertiga segera pergi dan mulai menyusun rencana baru. Dalam perjalanan, Noel mengatakan kalau sebenarnya ada seorang pengkhianat di tubuh NATO yang membocorkan informasi ke pihak Gradov sehingga misinya jadi gagal total. Noel juga menjelaskan alasan dibalik tindakan Gradov melawan NATO. Ternyata putra Gradov yang merupakan seorang ilmuwan telah tewas dihabisi pasukan NATO dan CIA atas tuduhan mengembangkan teknologi nuklir. Padahal sekarang Amerika sendiri justru mengembangkan teknologi tersebut. Hal inilah yang membuat Gradov sangat murka sehingga dia ingin balas dendam pada Amerika atas kematian putranya. You're just two guys that are shit out of luck. So let's go. Tanpa buang waktu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan agar cepat sampai ke Italia. Kemudian Noel mengusulkan supaya mereka naik kereta saja. You good? Namun situasi masih belum aman karena mereka kembali dihadang oleh anak buah Gradov yang langsung menodongkan senjata. Tak disangka pria bersenjata itu malah ditembak oleh rekannya sendiri, yaitu si Pak Tua sang ahli IT. Untungnya Noel muncul dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Mereka lalu menginterogasi si Pak Tua yang ternyata bekerja untuk Gradov. Sebenarnya si Pak Tua tidak setuju dengan rencana gila Gradov dan sekarang dia memutuskan untuk membantu mereka demi menyelamatkan dunia. Sayangnya, luka tembak yang dia alami si Pak Tua terlalu parah. Dalam kondisi sekarat, dia sempat menuliskan sebuah kode di tangan Will. Kode itu adalah kunci untuk membuka akses ke komputer rahasia yang berisi informasi penting tentang si pengkhianat di dalam NATO. Insatiable. He'll never stop. Okay. Tanpa buang waktu, Will CS segera bersiap melanjutkan misi ke lokasi rahasia yang sebelumnya diberitahu oleh Pak Tua. Tapi karena keberadaan mereka kemungkinan sudah terlacak oleh Gradov, mereka pun terpaksa lompat dari kereta. Man up, Derringer. Singkat cerita, Will dan kawan-kawan telah sampai di lokasi persembunyian milik Pak Tua. Di dalam gedung itu ada sebuah kotak raksasa yang berisi komputer dan berbagai perangkat canggih. Tapi di saat yang sama, pasukan Gradov tiba-tiba datang menyergap mereka dan terjadilah baku tembak. Sam berusaha menahan serangan dengan senjata seadanya, sedangkan Will dan Noel harus segera membuka sistem komputer menggunakan kode yang sebelumnya dari Pak Tua. Setelah berhasil masuk ke sistem, identitas si pengkhianat akhirnya terungkap dan ternyata adalah Bradshaw, yaitu penasihat Presiden Amerika. Namun situasi semakin genting karena Sam mulai kesulitan melawan serangan musuh sendirian. Di sisi lain, kotak itu tiba-tiba diangkat oleh helikopter milik Gradov. Will dan Noel berusaha membuka pintu, sementara Sam berjuang memotong kabel baja yang menarik kotak itu dengan helikopter.
Sialnya usaha Sam untuk merebut kotak itu gagal karena berhasil diamankan oleh helikopter musuh. Gradov pun segera meluncurkan roket ke arah gedung sehingga terjadi ledakan hebat yang meluluhlantakkan bangunan. Naasnya Sam masih berada di dalam gedung saat terjadi ledakan. Keesokan paginya, berita di televisi melaporkan bahwa aliansi NATO berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, beberapa negara anggota mempertimbangkan untuk keluar dari aliansi karena dianggap sudah tak relevan. Di tengah kekacauan itu, Will menghubungi wakil presidennya, yaitu Jesse, dan memberitahu bahwa dirinya masih hidup. Ia juga mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa Bradshaw adalah seorang pengkhianat. Mendengar kabar itu, Jesse langsung mengirimkan kendaraan untuk menjemput Will dan Noel. Tapi ternyata semua ini hanyalah bagian dari siasat Jesse. Bradshaw hanya dijadikan kambing hitam dan dalang yang sebenarnya adalah Jesse sendiri. Di dalam limusin, anak buah Gradov ternyata sudah menunggu mereka dan langsung menodongkan senjata. Alhasil terjadilah pertarungan sengit disertai baku tembak. Di tengah pertempuran, tiba-tiba Sam muncul dengan mobil pemadam kebakaran. Ternyata dia berhasil selamat dari ledakan, karena sebelumnya Sam melompat ke gedung sebelah. Namun serangan musuh membuat mobil pemadam itu nyaris meledak. Tak ada pilihan lain, Sam harus melompat dari mobilnya menuju limusin demi menyelamatkan diri. Tapi perjuangan mereka belum usai, karena pasukan Gradov lainnya masih terus mengejar dan menghujani mobil mereka dengan tembakan. Untungnya kendaraan yang mereka gunakan adalah limusin khusus presiden yang dilengkapi dengan kaca anti peluru dan fitur keamanan super canggih. Bahkan, mobil ini mampu menembus kobaran api dengan aman. Setelah aksi kejar-kejaran dan baku tembak yang menegangkan, Will dan kawan-kawan berhasil menghabisi anak buah Gradov dan akhirnya mereka tiba di lokasi konferensi NATO tepat waktu. Ketika Jesse akan mengumumkan pembubaran NATO, Will dan Sam datang layaknya pahlawan. Mereka segera menghentikan pidato itu dan meyakinkan para delegasi betapa pentingnya mempertahankan keberadaan NATO sebagai aliansi pertahanan global. Karena jika NATO musnah, dunia akan dikuasai oleh penjahat kelas kakap seperti Gradov yang sudah terbukti sangat berbahaya. Namun Jesse tak tinggal diam. Ia kembali berdiri di podium dan menyuarakan pendapatnya bahwa NATO justru memicu konflik global dan menimbulkan kekacauan. Namun tiba-tiba, ternyata Jesse dikhianati oleh Gradov sendiri yang selama ini mereka berdua telah bersekongkol. Gradov berencana untuk meledakkan ruangan konferensi dan menghabisi seluruh delegasi sebagai aksi balas dendam. Saat terjadi kekacauan, Noel langsung terjun ke medan tempur dan membantu melumpuhkan anak buah Gradov. Ketika Gradov mencoba kabur lewat sistem kabel udara, dengan sigap Noel melompat dan bergelantungan di kabel yang sama untuk menggagalkan pelarian Gradov. Namun tiba-tiba, Noel diserang oleh salah satu tangan kanan Gradov sehingga terjadilah pertarungan brutal. Sementara Will dan Sam berusaha mengejar Gradov, tapi mereka dihadang oleh Om Botak.
Dengan kerjasama yang epik mereka berdua mampu melumpuhkannya. Sam dan Will melanjutkan pencarian hingga akhirnya menemukan Gradov yang sedang bersembunyi di dalam gedung. Dan ternyata Gradov masih melakukan perlawanan. Saat Gradov kehabisan peluru, dia muncul dengan menodongkan tombak ke arah Will agar dia bisa kabur menggunakan helikopter. Tentu saja Will dan Sam tidak mau tinggal diam. Mereka pun berusaha menangkap si Gradov. Ketika Sam akan melompat ke helikopter, tapi sialnya dia terkena panah. Sementara Will melemparkan sebuah patung ke arah baling-baling sehingga helikopter jatuh dan menewaskan si Gradov. Berkat kerjasama yang epik, Will, Sam, dan Noel berhasil menghentikan ancaman Gradov dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Setelah misi mereka telah usai, hubungan Will dan Sam yang awalnya penuh konflik, kini berubah jadi pertemanan yang akrab. Di luar kafe, para wartawan ramai-ramai mengabadikan momen itu, dan film pun berakhir dengan sangat membagongkan. Oke Bolo, terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Jangan lupa ngopi hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.